Salam Bapak Ibu Saudara. Kita akan merenungkan firman yang sangat indah pada pagi hari ini. Dan untuk itu mari kita sambut penyertaan dari Tuhan kita. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia memenuhi hati dan pikiran kita dalam merenungkan firman Tuhan yang menjadi kehidupan kita sehari-hari. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca perikop renungan kita pada minggu ini, minggu ke-15 setelah Trinitas tahun 2022, yakni dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikian firman yang akan kita renungkan. Mari kita sambut dengan firman-Mu menjadi terang. Firman-Mu Bapak Ibu Saudara, setelah saya menjadi tuli sekarang hanya 2% mendengar suara kawan bicara, saya agak susah mengatur seberapa kuat suaraku yang sehingga Bapak Ibu bisa mendengar. Apa suaraku sudah didengar cukup jelas di belakang sana? Sudah? Baguslah. Mudah-mudahan tidak sia-sia kita merenungkan firman hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah itu ini termasuk ibadah kita. Di sini kita berkumpul di tempat yang dikuduskan Tuhan, di mana Tuhan berkenan datang, dan kita menyediakan diri di sana, baik secara fisik maupun secara rohani, dengan perbuatan dan juga dengan puji-pujian. Dan Tuhan juga mau bertemu dengan kita, dan Dia rela memberikan firman-Nya, pengampunan dosa, dan juga berkat-Nya. Itulah ibadah
mingguan, ibadah pertaniangan yang selalu kita lakukan. Permingguan namanya. Ya. Jadi kalau walaupun sehari-hari kita mengadakan ibadah, bilang aja permingguan saunari. Karena Tuhan yang akan bekerja di sana bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, kata ibadah itu berasal dari bahasa Ibrani aboda, dan aboda berasal dari kata Ibrani ebed yang artinya abdi, hamba, pelayan, pekerja. Dan kalau beraboda, ya tentu saja kita bekerja sebagai hamba, sebagai pelayan. Dan pekerjaan itulah yang 24 jam satu hari menjadi ibadah kita. Hidup kita adalah ibadah kita. Bekerja untuk siapa? Banyak orang mengatakan ya bekerja untuk Tuhan. Bukan hanya untuk Tuhan, untuk dirimu, untuk orang lain, untuk lingkunganmu. Itu semua kita kerjakan dan kita mau mengabdi untuk itu semua. Secara seimbang, jangan timpang. Jadi jangan hanya mengabdi kepada Tuhan tanpa peduli terhadap diri sendiri, terhadap keluarga dan lain-lain. Dan jangan mengabdi kepada diri sendiri atau kepada keluarga tanpa peduli kepada Tuhan. Ya, orang yang sedemikian hanya ateis, religius, yang tidak mau mengakui Tuhan adanya. Tapi kalau kita umat beragama, tentu saja harus peduli atas, peduli bawah, ya, peduli kiri kanan dan lingkungan. Itu salib itu kan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita dalam ibadah itu selalu memikul kita salib kita masing-masing, ya. Bukan hanya sekedar salib seperti yang dipikul oleh orang yang disalibkan di sebelah kiri Yesus, dan bukan hanya salib seperti orang yang disalibkan di sebelah kanan Yesus, yaitu salib yang mengantar kepada kehidupan kekal. Tetapi yang kita pikul adalah salib Kristus, salib keselamatan. Tentu saja kita sudah diselamatkan, tidak mencari-cari keselamatan lagi. Kita syukuri itu, dan kita mau memikul salib Kristus, salib keselamatan, salib kehidupan. Bapak Ibu Saudara, itulah ibadah kita. Dan kalau kita melakukan itu tidak merasa cukup atau selalu merasa timpang, selalu kurang cukup, susah kita. Makanya Paulus menganjurkan, bikinlah ibadahmu dengan rasa cukup, jangan rasa kurang. Ya. Jadi makanya HKI dengan ibadahnya yang begini masih mengatakan cukuplah sampai di situ dulu. Dan kalau nanti ada perkembangan baru, ya kita cukupkan juga ke sana. Karena kita ketahui ibadah orang HKI tahun 46 ya sudah berbeda dengan ibadah kita tahun 2022 kan. Kita lebih bersemangat, tetapi semua itu kita lakukan baik yang dulu dan yang sekarang satu patokannya, rasa cukup. Mengapa? Bapak Ibu Saudara, apa artinya rasa cukup? Saya katakan dalam YouTube saya, baca nanti dengar di rumah dan subscribe mereka. Rasa cukup itu kalau kita senang, orang di sekitar kita juga senang dalam waktu yang sama, dan Tuhan senang, itu cukupnya. Nah, kita beda dengan ibadahnya atau ibadah minggunya orang-orang karismatik misalnya. Karena kalau bagi mereka seperti ini agak tenteram, ya, mereka tidak merasa cukup. Harus ada hura-huranya, nari di depan apa semuanya, full musik misalnya dan lain-lain. Kalau kita ada musik, ya, ada perenungan, ada ketenangan dan lain-lain yang membuat Tuhan senang dan kita senang dan tetangga kita pun
senang tidak mengganggu Bapak Ibu Saudara. Ya kan, tetangga kita sebelah kiri kanan kita. Tanya dulu, apa senang beribadah sekarang? Ayo tanya kiri kanan dulu. Apa senang beribadah sekarang atau enggak? Senang ya? Senang menjadi HKI? Senang? Bagus, senang. Mudah-mudahan kecewa dia di mana ke HKI sudah tusan dan itu lebih 4 orang dalam tidak tusan katanya. Ya jangan sampai begitu ya. Kita harus cukupkan semua kebutuhan rohani kita untuk hari ini, modal kita untuk besok harus kita cukupkan. Kalau kurang di sini, nanti di rumah tambah lagi. Kalau kurang lagi sehari-harian, mau tidur tambah lagi. Betul-betul cukuplah dan syukuri kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di rumah kalau selalu merasa tidak cukup, bagaimana ya? Tuh istri misalnya atau anak-anak menyediakan kepala batu, datang ibu-ibu orang tuanya meja makan atau ketikar, ya aduh, tiba koisi kepada batu, nak tahu ikan takwal langi, padahal untuk beli bakpao atau capcay gak ada uang kan. Tapi kalau dikatakan memang cukup dah uang kita hari ini kira-kira 100.000 aja untuk 1 minggu, sehingga itu kita cukupkan untuk makanan kita, semua senang kok. Ya, walaupun hanya ikan lele, ya dengan bumbu atau dengan sup ikan saja, mereka suka cita di sana dan puji Tuhan kita bilang. Seperti saya ceritakan, kami itu sudah pernah tidak ada apa-apa, tidak ada makan, tidak ada beras, tidak ada apa-apa. Sehingga istri saya bilang sama istri saya, bikin 2 gelas air di atas meja kita, dan kami duduk setelah ada airnya, air putih yang matang, dan kami berdoa. Cukup untuk hari ini Tuhan makanan kami, berkati ini, agar cukup sampai kami mati, saya bilang. Dan ternyata sampai sekarang walaupun sudah lebih dari 100 kali saya minta mati, tidak mati-mati. Istri saya yang selalu ingin hidup, akhirnya mati juga. Ini masalahnya. Bapak Ibu Saudara, aneh itu kan? Mengapa senang? Mengapa bawa berkat banyak-banyak? Mengapa itu ya? Karena kalau rasa cukup itu membawa keuntungan besar. Coba bayangkan kalau cukup hari ini, kita punya modal untuk berangkat besok. Itu modal atau keuntungan yang sangat besar. Kalau Anda merasa tidak cukup hari ini, nanti sakit hati untuk masuk besok. Tidur pun tidak bisa. Bangun pagi-paginya pun ya enak, katanya gitu ya. Sehingga hatinya sakit, mahnya sakit, pikirannya sakit. Bagaimana untuk mencukupkan hari ini mulai di karangnya yang tidak dia katakan, Tuhan gerakkan saya untuk mencari cukup untuk hari ini. Ya, memang kau mengajarkan Tuhan bahwa kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Setiap hari punya kesusahan sendiri dan kesusahannya tidak akan kita bawa besoknya. Itu bisa saja cukup, ya. Kesusahan pun kita katakan cukup kesusahan di sini. Keuntungan pun cukup kesusahan di sini, cukup keuntungan di sini. Jangan terlalu luba, jangan terlalu serakah untuk besoknya. Saudara-saudaraku yang kekasih, itu modal yang sangat besar. Keuntungan yang sangat besar. Karena bukan hanya menyehatkan ekonomi keluarga, ekonomi negara dan lain-lain, dan juga menyehatkan pikiran, mentalitas dan perjuangan. Dan kita harus belajar cukup ya. Ya, jangan sampai merasa tidak cukup. Memang beda pendapatanmu dengan pendapatan saya. Kalau Anda dapat 1 juta satu hari tidak merasa cukup, saya lebih bahagia mendapat 10.000 satu hari dan saya merasa cukup. Ya sudahlah, dengan 10.000 saya hidup senang, gembira dan lain-lain. Walaupun saya bisa memakan ubi kayu, ya kan, ikan sampah dan lain-lain, saya merasa senang dan cukup. Kamu yang dapat 1 juta mau beli ini, akhirnya semua kurang. Cukup artinya tidak perlu ada utang, ya.
Dalam saya berkeluarga, Patik Parjolo, saya bilang kepada istri saya, tidak boleh berhutang. Lebih baik meminjamkan orang daripada berhutang, saya bilang. Memang saya sering jatuh juga berhutang demi orang lain ya. Kemarin baru saya bayar hutang saya demi membantu orang lain 1 juta ya, pada pendeta Salomon misalnya. Karena ada orang lari ke rumah saya butuh uang Pak 1 juta untuk ini, untuk anak sekolah yang bisa ujian. Oke, saya telepon kawan, tolong berikan 1 juta, dikasih. Tapi ingat itu baru bulan 9 nanti akan saya bayar bulan. Ya cukup itu. Dan dengan adanya itu kita merasa cukup juga. Itu kebodohan-kebodohan yang dilakukan untuk merasa cukup kan. Karena apa? Kekurangan kita akan dicukupkan orang-orang lain. Dan kecukupan kita akan mencukupkan orang lain. Itu prinsip Kristiani. Karena kita akan selalu menolong. Negara ini masih kurang Bapak Ibu Saudara, karena kalau diadakan APBN, anggaran pendapatan belanja negara, selalu dianggarkan utang kita tahun ini kira-kira 2.000 triliun katanya. Demi pembangunan ini katanya. Sehingga kita dililit utang. Banyak orang yang mengeluh sekarang ya. Kalau utang tidak bisa dibayar, kita jatuh kepada Sri Lanka. Makanya kita harus selalu dorong pemerintah kita agar jangan menganggarkan hutang. Cukupkan yang ada itu. Dan utang yang ada bayar semua. Kita pun kalau kita lunasi utang kita bisa syukur kepada Tuhan lah. Masih ada yang berutang sekarang? Masih? Biar kita bayar nanti. Bagaimana ya? Jadi perjuangan kita untuk membayar untuk bisa betul-betul bahagia dan senang. Tuhan senang kalau kita tidak usah berhutang ya. Jadi itu keuntungan besar kita kalau kita cukup, tidak berhutang, tidak mencari-cari kepada yang lain untuk demi memuaskan diri, tetapi kita katakan cukuplah dan aku bisa tidur enak dan kesehatan yang baru akan dilimpahkan oleh Tuhan kepada kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, apa kita nggak bisa kaya? Bisa lah kaya, ya harus kaya. Orang Kristen harus kaya. Walaupun dikatakan Tuhan berbahagialah orang miskin, karena bagaimana? Karena mereka memiliki kerajaan surga. Iya kan? Masih ingat itu? Berbahagialah orang miskin. Artinya miskin kita cukup. Dan kerajaan sorga itu berlimpah-limpah. Kerajaan sorga yang datang di dunia yang dibawa oleh Tuhan Yesus harus berlimpah-limpah. Kemiskinan kita bukan kemiskinan yang konyol. Jangan. Kemiskinan kita adalah demi kecukupan kita dan orang lain. Itu kemiskinan kita. Makanya kita berbahagia. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Ada yang berbahaya kalau kita seperti seperti api, tidak mau cukup apa yang mau dimakannya, tidak mau seperti wanita mandul yang selalu mencari-cari agar dia hamil, tidak mau seperti bumi yang hanya mengisap air semua, tidak pernah menolak, ya kan? Apalagi dikatakan Amsal itu yang tidak mau cukup. Bahaya kalau tidak mau cukup memang. Ya, dunia orang mati pun tidak merasa cukup. Walaupun seluruh dunia mati, seluruh manusia dunia mati, tidak kurang dia. Masih kurang terus, masih kurang katanya, masih kurang. Jadi jangan seperti itu kita. Jangan seperti dunia orang mati kita. Tidak pernah merasa cukup Bapak Ibu saudara. Paulus mengatakan cukuplah pakaian. Makanan kalau sudah ada. Ya. Kalau ada pakaianmu 2 kasih sama orang katanya. Kalau ada makananmu kasih sama orang yang tidak makan. Itu ajaran Tuhan Yesus. Tetapi kau tidak perlu jadi telanjang dan tidak perlu menjadi kelaparan. Kepedulian kita itulah kekayaan kita. Bapak Ibu Saudara. Kalau tanggungan kita ada kira-kira di rumah 10 orang kita, suami istri dan 8 anak-anak putra putri, katakanlah pakaian ada, makanan ada. Bagi orang Batak pakaiannya
Kalian tahu berapa mahalnya pakaian orang Batak? Satu pakaian sama orang Batak, tahu berapa mahalnya? Lalu ada yang tahu? Kok diam kalian? Ke orang Batak kalian? Satu setel pakaian orang Batak 100 juta kawan. 100 juta. Kenapa pakai sortali dengan emasnya 1/4 kilo, ya kan? Pakai gelang di sininya dengan emasnya 1/2 kilo dan pakaian ulusnya yang luar biasa. Itu pakaian, kalau sudah ada cukup itu ya. Jangan kasih dua. Itu pakaian kita. Jadi usahakan ada juga pakaian satu setel yang bagus ya, tapi jangan kau mencuri untuk itu. Jangan serakah. Dan kalau memang seperti di keluarga kami ada satu setel sortalinya dan apa pakaian lengkap orang Batak, kami 10 anak orang tua kami tidak menambah-nambah lagi ya, cukuplah itu, dipakai ke sana keluar pesta di sana, dipakai di sana keluar pesta di sana, dipakai di sana keluar pesta, cukup katanya. Kita tidak perlu diperambah oleh pakaian-pakaian harus masing-masing satu setel, tidak begitu, sehingga bagus. Kalau soal makanan, ya, saya sudah ajarkan 5 prinsip orang Batak, harus teratur tanpa diatur, tunduk tanpa ditundukkan, harus kompak walaupun bermusuhan. Yang keempat, harus apa? Harus bisa makan bersama dan harus bisa sama-sama makan. Yang 5 prinsip itu harus dipegang oleh orang kita. Jangan sampai ada keluargamu yang tidak bisa makan. Jangan biarkan. Jangan biarkan kau terpisah-pisah makan. Kalian ada duluan, aku tidak sekarang katanya ya. Makanya orang Batak kalau pesta kan harus selalu makan bersama kan. Tidak makan marleruk-leruk kan kayak gitu. Itu prinsip orang Batak yang luar biasa. Kalau sudah ada makanan cukup. Tapi sekarang orang Batak banyak yang bertindak terus dipalas katanya. Tidak pernah cukup plastiknya. Iya kan? Dan tidak mau mengeluarkan dari plastiknya makanan itu kalau ada kawan yang dilihat tidak dapat makanan. Sebenarnya kita harus berani ya, saya ambil tadi untuk mempersiapkan sama kau, kita layani aja dengan bagus. Orang yang belakangan datang di pesta itu kan, jangan egois kan gitu. Memang kalau sudah habis pesta, semua sisa harus diplastikkan kan kayak gitu. Jangan sampai ada sisa yang terbuang, harus itu prinsip orang Batak. Ya. Tapi kalau masih ada yang belum makan, harus dikasih makan. Itu kebahagiaan kita, Bapak Ibu Saudara. Menjadi kaya itu sangat penting, tapi jangan serakah. Jangan seperti terjadi sampai siapa itu yang BLBI sampai sekarang hutangnya tidak bisa dibayar. Ya kan? Ada perusahaan Titan barusan diberikan kredit oleh Bank Mandiri dan 3 bank lainnya, tidak bisa dikembalikan utangnya. Sehingga apa? Masuk penjara apa semua. Karena keserakahan lah. Ada OTT kan kayak gitu. Operasi tangkap tangan. Jangan begitu. Memang kita payah. Karena apa? Saya lihat banyak orang Batak yang tidak mau bertahan. Apabila anaknya mau masuk tentara atau masuk polisi atau masuk apapun, masuk pegawai negeri, ada yang bisik-bisik sama dia, kau sediakan uang kira-kira 100 juta pun, nanti saya usahakan agar masuk katanya. Sampai setengah mati orang tua itu mencari 100 juta, baru dikasih uang itu sama orang yang bisik-bisik itu. Orang yang bisik-bisik itu tinggal goyang-goyang kaki di rumah. Kalau masuk silakan, kalau tidak masuk saya kembalikan uangnya katanya gitu. Apa enggak sakit gitu, jahat. Tetapi kita karena khawatir, kita mau dikuasai uang itu, sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Jangan. Kita harus kaya dengan jalan yang sangat luar biasa. Di negara ini terbuka untuk memperkaya diri secara bersama-sama. Saya heran memang bagi gereja kita, kredit union hampir gagal semua, ya, hampir gagal. Koperasi keuangan kita, saya kurang tahu masih apakah omnibus, ya,
omnibonum yang ada di kantor, masih mendapat dukungan dari kawan-kawan dan setia membayar iuran-iurannya, saya kurang tahu. Tapi kita harus belajar memperkaya diri secara bersama-sama sampai tangguh. Si Presiden Jokowi mengajukan adanya UMKM, ya, UMKM, usaha kredit kecil menengah. Dan saya tahu ada kawan saya yang mengelolanya, dikasih modal 3 juta. Dan setelah 3 juta dikasih bonus 3 juta. Hanya agar bisa dia berusaha. Tapi karena keserakahan banyak mereka yang gagal. Saya kurang tahu berapa dari antaramu yang ikut UMKM. Ada? Tunjuk tangan dulu. Halo? Gak ada warga HKI Jalan Mariat yang ikut UMKM. Ngiri kali lah kalian ini. Berarti kalian tidak mau mendapat jatah keuntungan besar dari pemerintah. Di mana letak masalahnya? Karena kita bodoh atau karena kita takut? Berusaha secara baik dan jujur adalah yang didambakan oleh Tuhan Yesus. Ya, sampai ada antara Tuhan Yesus, selama kau masih ada, bersahabatlah dengan Mammon yang bengkok itu, katanya. Dan setelah habis itu masuk kau ikut saya, katanya. Coba bayangkan. Jadi kalau ada orang yang terus berusaha mencari uang, bukan uangnya dipertuhan, uang bengkoknya dibengkokkan. Ya, uang bengkok itu yang dibengkokkan, tapi tidak dipertuhan. Paulus mengatakan akar dosa adalah cinta uang. Ada 4 macam cinta menurut orang Yunani kan. Kalau orang Ibrani hanya 1, ahab. Kalau orang Yunani ada eros, ada storge, ada philia, ada agape. Cinta eros itu cinta nafsu. Seperti kau ingin melihat seorang wanita cantik atau laki-laki tampan. Menggubungnya alit juga, kata perempuan, kata anak buru misalnya, ya. Tapi bukan mau serakah, ya. Eros itu. Jadi kalau cinta eros dengan uang nggak apa-apa. Ada keinginan memiliki uang, nggak salah itu. Tapi storgenya jangan, karena kau tidak punya hubungan darah dengan uang. Uang tidak kenal hubungan darah kan. Tapi ada juga cinta philia. Kalau cinta agape, cinta kepada Tuhan. Cinta philia seperti kamu lah saling mencintai umat yang berkumpul ini, saudara sedang seperjuangan. Paulus melarang jangan sampai cintamu cinta philia terhadap uang, sehingga bisa berganti, imanmu diganti dengan uang. Makanya cinta yang serakah adalah terhadap uang adalah, kalau uang itu kita miliki, cinta kita kepada uang adalah cinta philia. Seolah-olah uang itu bagian dari kulit kita, atau bagian dari yang tidak terpisahkan dengan kita. Itu salah. Karena apa? Kalau kita mau mengejar uang, kita ganti nanti iman kita dengan uang. Seperti Judas Iskariot yang menjual Tuhannya hanya dengan uang 30 keping perak. Jangan sampai begitu kau dalam beribadah, kata Paulus kepada kita. Jadi jangan tabu kau ada uangmu. Cintailah uang itu, cinta eros bikin. Ya, kau punya semangat, punya birahi untuk mendapat uang yang bagus, kan kayak gitu. Mana mungkin ada orang cinta eros terhadap istri orang lain atau suami orang lain, jangan. Jadi majulah, tapi jangan ganti cintamu menjadi cinta storge atau cinta philia atau cinta agape terhadap uang itu. Karena jangan kau ganti Tuhanmu dengan uang. Aku cinta uang ini, agape, sampai saya cinta agape, katanya. Berarti seperti Judas Iskariot lah itu. Dipertuhan uang, Tuhan Yesus digadaikan. Jangan begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang kita lakukan kalau kita birahi terhadap uang, kita punya semangat mencari uang, tentu saja kita harus cari jalan-jalan yang luar biasa untuk mendapat uang secara baik-baik. Banyak cara sekarang dengan demikian. Banyak sekali cara yang baik untuk mendapatkan uang, Bapak Ibu Saudara. Ya, mulai dari tukang parkir cari uang itu dengan baik-baik, jual sayur dan lain-lain cari uang itu dengan baik-baik.
bikin kios cari uang itu dengan baik-baik, bikin Indomaret atau Alfamidi cari uang itu dengan baik-baik, menjadi pegawai negeri cari uang dengan baik-baik, menjadi tentara, menjadi polisi, menjadi ASN cari uang itu dengan baik-baik, agar uangmu semakin banyak, keterampilanmu semakin tinggi. Siapa berprestasi tinggi, dia akan mendapat uang banyak dengan baik-baik. Makanya usahakan kau jangan hanya tamat SD, jangan hanya tamat SMP, jangan hanya tamat SMA, jangan hanya tamat fakultas, tapi menjadi orang yang berprestasi dan berkarya besar. Usahakanlah itu, agar karyamu itu dapat dibeli orang dengan harga mahal, karena itu adalah uang. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan memberkati kita. Mudah-mudahan kita menjadi tuan atas uang kita, dan kita pakai uang itu menjadi alat pelayanan diri kita, pelayanan Tuhan, dan pelayanan terhadap sesama kita. Mari kita bekerja untuk Tuhan dengan segala harta kita. Amin. Firman-Mu menjadi berkat. Ibadah kami ya Tuhan adalah ibadah syukur atas segala berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami. Ibadah kami adalah kehidupan kami 24 jam satu hari, dan kami senantiasa bersyukur di sana. Sehingga dengan syukur kami, Tuhan memberkati dan memberi kekuatan baru bagi kami untuk memasuki setiap hari yang baru dan mendapat berkat-Mu yang baru di dalam hari-hari yang baru dalam kehidupan kami. Cukupkan semuanya ya Tuhan. Kami tahu bahwa Padamu cukup segala sesuatu, tapi kami sering berkekurangan. Namun kekurangan kami harapkan agar Kau yang mencukupkannya, sehingga kekurangan kami tidak menuntun kami ke dalam dosa. Kiranya persaudaraan kami dalam Kristus, persaudaraan yang bukan diikat oleh uang, tetapi diikat oleh kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapak Surgawi, kami serahkan kehidupan kami sehari-hari ini. Kami yakin anak-anak kami akan Kau berkati, sehingga mereka menjadi anak-anak yang terandalkan, yang dapat mendapat uang dengan baik, dengan setia kepada firman-Mu, agar menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Kiranya kekayaan kami tidak ada yang menuntun kami jatuh ke dalam dosa, tetapi menuntun kami untuk semakin memuliakan nama-Mu. Sempurnakan doa kami ini ya Tuhan. Kami memohon kabulkanlah itu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.